Kabut masih menggantung rendah di sepanjang jalan desa ketika Pak Prasetya mengayuh motor tuanya melewati tikungan tajam. Udara dingin menamparkan wajah, namun pikirannya hanya tertuju pada satu hal, membawa obat untuk istrinya yang terbaring lemah di rumah. Tidak ada waktu untuk sarapan, apalagi mencari dompet yang tertinggal di meja ruang tamu. Saat mendekati perempatan, suara peluit tajam menembus udara pagi yang sunyi. Sebuah motor patroli polisi meluncur dari arah berlawanan, memotong lajunya. Seorang petugas lalu lintas menghampiri, wajahnya datar namun matanya tajam mengamati kendaraan usang yang dikendarai Pak Prasetya. "Selamat pagi, Pak. Bisa tunjukkan SIM dan STNK?" tanya si petugas dengan nada formal, namun menyimpan nada mencurigakan. Pak Prasetya tersentak, ia baru sadar, dompetnya yang berisi surat-surat penting masih tertinggal di rumah. Ia menjelaskan dengan nada rendah dan tulus, berharap ada pengertian. Namun, respons yang datang berbeda. Dua polisi lainnya ikut bergabung, satu menatap tajam, satu lagi menyender di motor sembari memainkan ponsel. Salah satunya berbisik, "Kalau nggak mau ribet, selesaikan saja di tempat. 2 juta, beres." Kalimat itu meluncur ringan, seakan meminta uang adalah hal biasa di jalanan. Pak Prasetya terdiam, sejenak hatinya berontak, namun ingatan akan kondisi istrinya menekan nuraninya. Dengan tangan gemetar, ia membuka saku jaket dan mengeluarkan beberapa lembar uang yang disimpan darurat. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tetapi karena malu. Ia, seorang mantan guru, harus menyerah pada tekanan yang tak adil. Setelah menyerahkan uang itu, ia melanjutkan perjalanan dengan langkah lunglai. Motor yang dikendarainya tak lagi terasa ringan. Setiap kilometer yang ditempuh seperti beban, dan tikungan jalan terasa lebih tajam dari biasanya. Kabut di sekitar tampak lebih tebal, seolah ikut menyelubungi hatinya yang remuk. Setibanya di rumah, Letda Rani menyambut ayahnya dengan senyum hangat. Namun, sorot mata Pak Prasetya berbeda. Ia hanya meletakkan kantong obat, lalu duduk di kursi tanpa sepatah kata. Rani mengamati gerak-geriknya, menyadari sesuatu telah terjadi, sesuatu yang menamparkan harga diri ayahnya lebih keras dari sekadar kecelakaan jalan. "Ayah, kenapa?" tanya Rani pelan. Tidak ada jawaban langsung. Setelah beberapa detik yang terasa seperti menit, Pak Prasetya hanya berkata pelan, "Ternyata, bukan hanya anak jalanan yang dipalak di jalan." Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membangkitkan sesuatu dalam diri Rani, api kecil yang mulai menyala di balik matanya yang tajam. Dalam diam, Letda Rani menggenggam gagang cangkir teh di meja, memutar kembali potongan kalimat yang keluar dari mulut ayahnya. Detik itu pula, nalurinya sebagai prajurit aktif membentur sisi emosional sebagai anak. Ia tahu, sesuatu harus dilakukan. Dan itu tidak akan menunggu esok hari. Malam mulai turun ketika Letda Rani mengunci pintu kamarnya. Di luar, angin menamparkan dedaunan dengan liar, seolah ikut membisikkan amarah yang mulai mendidih di dadanya. Ia duduk di kursi kayu, membuka laptop kecil dan menancapkan flash disk yang biasa ia pakai untuk merekam perjalanan dinas. Bukan untuk melihat data militer malam itu, melainkan untuk satu tujuan, menelusuri kebenaran. Ia membuka folder rekaman dashcam motor ayahnya yang telah diam-diam ia pasangi sejak kejadian ban bocor 2 bulan lalu. Dengan cepat, Rani menemukan video pagi itu. Terlihat jelas 3 sosok polisi yang menghentikan motor sang ayah. Mereka berdiri santai, salah satu menyodorkan tangan, dan sang ayah mengeluarkan uang dari jaket lusuhnya. Wajah Pak Prasetya tampak tertunduk, seperti anak sekolah yang dihukum tanpa sebab. Wajah Letda Rani mengeras. Ia memperbesar gambar, mencari detail. Plat nomor kendaraan patroli terekam jelas. Ia mencatatnya, lalu membuka data kendaraan di sistem registrasi nasional yang hanya bisa diakses oleh aparat. Beberapa klik cepat mengantarkannya pada lokasi kantor polisi tempat para pelaku bertugas. Nama-nama mulai terkuak, AKP Darmo sebagai kepala unit,
dan 2 anggota pengawal jalan, masing-masing terlibat dalam kasus sebelumnya yang ditutup diam-diam. Tangannya mengepal. Ia bukan hanya merasa marah, tetapi juga terluka. Sebagai prajurit yang mengabdi dengan kehormatan, kenyataan bahwa aparat sejenis mencoreng seragam yang ia junjung adalah penghinaan yang tak bisa dibiarkan. Ia mengangkat telepon, tapi urung menekan nomor markas. Ini bukan panggilan resmi. Ini masalah pribadi. Pukul 22, ia mulai menyiapkan diri. Seragam Kopassus bersih tergantung di balik pintu lemari. Satu demi satu, atribut dikenakan dengan tenang. Tidak ada suara, kecuali detak jam dinding dan desah napas yang berat. Ia melihat cermin, memperbaiki lipatan kerah, lalu mengambil baret merah kebanggaannya. Malam itu, bukan Letda Rani prajurit yang akan turun, tetapi seorang anak yang membawa kehormatan ayahnya. Sebelum keluar kamar, ia menulis secarik kertas, "Jangan khawatir, ya. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang membuat orang takut untuk meremehkan orang baik." Kertas itu ia selipkan di bawah gelas teh di meja, tahu ayahnya pasti akan membaca saat pagi menjelang. Ia tidak berniat pergi diam-diam, hanya tidak ingin dihalangi. Langkahnya ringan namun pasti menuruni tangga rumah. Di garasi, motor tempur dinasnya telah siap, tangki penuh dan mesin hangat. Ia melaju pelan menembus sunyi malam, meninggalkan suara jangkrik dan jalanan desa yang mulai tertidur. Kota kecil di kaki gunung itu tak tahu bahwa seorang prajurit perempuan sedang menuju kantor polisi dengan tekad sebesar bara api. Sepanjang perjalanan, pikirannya penuh strategi. Ia tidak berniat membuat keributan, tetapi juga tidak akan tunduk pada formalitas yang membungkam. Satu-satunya senjata malam itu adalah data dan keberanian. Dan dalam diam, ia tahu, jika ia tidak bertindak, siapa lagi. Lampu kantor polisi itu masih menyala saat ia tiba. Beberapa petugas terlihat di pos jaga, sebagian sibuk bermain ponsel. Tidak ada yang menyangka bahwa sosok wanita berseragam tempur yang turun dari motor adalah badai yang membawa konsekuensi. Rani berdiri di depan gerbang, tubuh tegak seperti bayangan patung perunggu di medan perang. Ia menghela napas sekali, lalu melangkah pasti. Satu tujuan, menagih harga dari mereka yang menganggap kehormatan bisa dibeli 2 juta rupiah. Letda Rani mendorong pintu gerbang kantor polisi tanpa ragu. Suara engsel berderit menggema, memecah hening malam. 2 polisi jaga di pos langsung berdiri, terkejut melihat seragam Kopassus menghampiri. Salah satunya sempat mengangkat tangan untuk menghentikan, tapi tatapan tajam Rani membuat mulutnya tertutup tanpa kata. "Panggilkan AKP Darmo. Katakan Letda Rani Prasetya ingin bicara." "Sekarang," ucapnya datar, tanpa perlu membentak. Nada suaranya cukup untuk menunjukkan bahwa ini bukan kunjungan biasa. Salah satu petugas buru-buru masuk ke dalam, sementara yang lain hanya menunduk, pura-pura sibuk mengecek buku tamu yang tak pernah diisi. Tak butuh waktu lama, AKP Darmo muncul dengan langkah berat. Usianya sekitar 50-an, perut sedikit menonjol, wajah menyimpan kejemuan yang sulit disembunyikan. Melihat Rani, ia tersenyum tipis, mencoba merendahkan suasana. "Ada apa malam-malam, Bu Tentara?" Takut kampungnya diserang maling. Rani mendekat, lalu mengeluarkan flash disk kecil dari saku rompinya. "Saya datang sebagai anak dari korban pungli yang dilakukan anak buah Anda. Ini buktinya." Ia menyerahkan flash disk itu, lalu melanjutkan, "Saya tidak peduli jabatan Anda. Saya hanya mau satu hal, pertanggungjawaban." AKP Darmo tertawa pelan, nada suara menyepelekan. Tentu. Silakan buat laporan resmi. Lewat jalur yang benar. Jangan bawa urusan pribadi ke sini, apalagi pakai seragam. Negara ini punya prosedur, bukan premanisme berseragam." Namun Rani tidak gentar. "Saya tahu hukum. Dan saya tahu betul kapan prosedur dijadikan tameng oleh pelaku korupsi. Ini bukan premanisme. Ini intervensi keadilan oleh anggota militer aktif terhadap pelanggaran hukum oleh aparat sipil. Anda bisa pilih, saya buat ini kasus nasional, atau Anda selesaikan malam ini dengan cara terhormat."
Suasana menegang. Polisi lain mulai berdatangan ke ruang depan, mengintip dari balik dinding. Beberapa saling berbisik, sebagian bahkan terlihat cemas. Rani menyadari, dirinya bukan hanya bicara dengan Darmo, tapi sedang menantang sistem yang sudah terbiasa menyembunyikan borok di balik papan nama institusi. Melihat sorot mata orang-orang di sekelilingnya, AKP Darmo menyadari bahwa situasinya tak seperti biasanya. Ia tidak sedang berhadapan dengan warga biasa yang bisa diintimidasi. Ini prajurit terlatih, dan lebih dari itu, dia membawa keberanian yang tak bisa dibungkam dengan ancaman. Beri saya waktu 3 hari. Saya akan selesaikan ini secara internal, ucapnya akhirnya, suaranya berubah lebih rendah. Tapi Rani hanya menggeleng. Bukan 3 hari. Saya akan kembali besok pagi. Dengan media, jika perlu. Saya beri Anda waktu sampai matahari terbit. Pilihannya sederhana, hormat atau dipermalukan. Ia membalikkan badan, meninggalkan ruangan tanpa menoleh. Di belakangnya, tembok yang dulu tampak kokoh, mulai terlihat retaknya. Pagi belum benar-benar terang ketika AKP Darmo menatap layar komputernya dengan mata sembab. Kopi hitam yang ia pesan dari kantin semalam sudah dingin, tak tersentuh. Sepanjang malam, pikirannya berkecamuk. Bukan karena takut pada Letda Rani semata, tapi karena ia sadar, rekaman itu nyata, dan bukti pungli tak bisa disangkal. Di ruang sebelah, 2 anak buahnya, Brigadir Leo dan Aibda Beni, duduk gelisah. Mereka sudah mendengar kabar bahwa tentara Kopassus semalam datang menggebrak. Bukan cuma itu, kabar itu kini menyebar cepat di grup internal, bahkan sampai ke telinga Provos dan Paminal. Dalam diam, mereka mulai sadar apa yang dianggap uang jalanan bisa jadi bom waktu. Sementara itu, di rumahnya, Letda Rani bersiap dengan lebih tenang. Ia mengenakan pakaian sipil kali ini, kaos hitam polos, celana jeans, dan jaket coklat. Bukan untuk merendah, tapi untuk memberi pesan bahwa dia tak perlu seragam untuk menegakkan kebenaran. Ia menyelipkan flash disk cadangan ke dalam dompet, lalu menyalakan motor tanpa berkata sepatah kata pada siapapun. Sesampainya di kantor polisi, ia disambut dengan suasana berbeda. Tak ada ejekan, tak ada senyum sinis. Bahkan petugas jaga berdiri tegak dan memberi hormat, entah karena takut atau hormat yang sungguh-sungguh. Rani tak membalas hormat, hanya mengangguk datar dan berjalan masuk seperti tempat itu adalah wilayahnya sendiri. Di ruang tamu, AKP Darmo sudah menunggu, kali ini mengenakan pakaian lengkap dan wajah lebih tenang. Saya minta maaf atas kejadian yang menimpa ayah Anda, katanya pelan. Kami akan mengembalikan uang itu. Anggota yang terlibat akan kami serahkan ke Paminal. Rani menatapnya lama, memastikan tak ada tipu daya di balik kalimat itu. Bukan soal uangnya, Pak. Ini tentang kehormatan. Ayah saya mungkin cuma pensiunan guru, tapi Anda membuatnya merasa seperti penjahat. Dan saya tidak akan membiarkan itu terjadi lagi, pada siapapun. Darmo menghela napas, lalu membuka laci mejanya. Ia menyerahkan map merah bertuliskan laporan internal. Ini salinan tindakan disipliner yang kami ajukan ke atas. Jika Anda ingin lanjut ke jalur hukum atau media, silakan. Tapi saya harap ini jadi akhir yang adil. Rani menerima map itu, lalu berdiri. Bukan saya yang akan menilai adil atau tidak, tapi masyarakat. Dan saya akan pastikan mereka tahu bahwa masih ada aparat yang bisa dibenahi. Ia melangkah keluar tanpa menoleh, meninggalkan Darmo yang terdiam dalam ruang kerjanya yang sunyi. Di halaman, Rani berhenti sejenak, menatap langit yang mulai cerah. Pagi itu, ia merasa ringan. Bukan karena menang, tapi karena memilih tidak diam. Di balik semua medali dan pelatihan keras, ternyata keberanian terbesar adalah saat seorang anak memperjuangkan kehormatan orang tuanya, tanpa senjata, hanya dengan bukti dan tekad. Keesokan harinya, nama Letda Rani menjadi buah bibir di banyak grup percakapan. Sebuah akun anonim mengunggah potongan rekaman dascam dan cuplikan percakapan di kantor polisi ke media sosial. Dalam hitungan jam,
video itu menyebar seperti api di musim kemarau. Netizen dari berbagai kalangan mengungkapkan kekaguman sekaligus kemarahan atas tindakan pungli yang telah mencederai kepercayaan publik. Rani tidak tahu siapa yang membocorkan rekaman itu, tapi ia tidak keberatan. Ia tidak menyuruh, tapi juga tidak berniat menutupinya. Kebenaran, pikirnya, memang seharusnya didengar. Ia hanya merasa sedikit lega saat melihat komentar netral dari akun resmi Mabes TNI yang menegaskan bahwa prajurit Letda R adalah personel aktif yang bertindak dalam batas hukum dan etika. Di markas Kopassus, nama Rani disebut dalam rapat evaluasi mingguan. Beberapa atasan memujinya, sebagian lainnya mengingatkan tentang pentingnya menjaga citra TNI. Namun tidak ada yang bisa membantah, tindakan Rani telah mengguncang tembok diam yang selama ini melindungi praktek-praktek kotor di tubuh aparat sipil. Sementara itu, AKP Darmo menghadapi tekanan bertubi-tubi. Wartawan mulai berdatangan, memaksa wawancara. Atasan dari Polda memanggilnya untuk dimintai klarifikasi. Dan di ruang internal, ada bisik-bisik tidak nyaman tentang reputasi yang terlanjur tercoreng. Darmo mencoba tenang, tapi dunia yang selama ini ia kendalikan mulai bergeser tanpa bisa ia cegah. Pak Prasetya, yang awalnya tidak ingin perkara ini melebar, hanya bisa menatap televisi dengan campuran bangga dan cemas. Ia merasa bersalah karena semua ini bermula dari kelalaiannya membawa SIM, tapi juga tidak bisa menyembunyikan haru karena anaknya membela tanpa pamrih. Anak perempuan, ya, bisiknya pelan sambil tersenyum kecil. Ternyata bisa lebih tajam dari pedang. Di rumah-rumah lain, terutama di desa-desa terpencil, video Letda Rani menjadi inspirasi. Beberapa warga mulai berani merekam ketika diminta pungli. Media-media nasional mengangkat kisahnya dengan tajuk Kopassus Wanita Mengguncang Kepolisian. Seorang jurnalis bahkan mengirim pesan ke Rani untuk wawancara eksklusif. Ia menolak, mengatakan, "Saya hanya menjalankan naluri anak, bukan mencari panggung." Namun bukan berarti semuanya tenang. Beberapa akun anonim mulai menyebar disinformasi, menuduh Rani mencari perhatian, menyusupi wilayah sipil, bahkan menghina institusi. Tapi gelombang simpati jauh lebih besar dari riak kebencian. Karena publik sudah muak dengan ketidakadilan, dan akhirnya melihat satu wajah yang berani berkata tidak. Di dalam dirinya sendiri, Rani merasa tenang untuk pertama kalinya. Ia tahu, langkah kecilnya tidak akan mengubah sistem dalam semalam. Tapi ia juga percaya, suara yang jujur bisa menggoyang dinding yang paling tebal. Ia tidak ingin dikenal sebagai pahlawan. Ia hanya ingin anak-anak di masa depan tidak tumbuh dalam budaya diam dan takut. Sore itu, ia duduk di teras rumah, memandang sawah yang menguning. Sepasang anak kecil bermain layangan di kejauhan. Ia tersenyum, lalu berkata lirih pada dirinya sendiri, kadang perang paling penting bukan di medan laga, tapi di antara mereka yang memakai seragam, dan lupa apa artinya melindungi. 1 minggu setelah peristiwa itu, Letda Rani menerima panggilan dari atasannya langsung, Mayor Guntur, perwira senior yang terkenal lugas dan keras. Ruangannya sunyi saat Rani masuk, hanya terdengar detak jam dan bunyi gesekan map di atas meja. Wajah Mayor Guntur datar, nyaris tanpa ekspresi. Ia menyuruh Rani duduk tanpa basa-basi. "Apa kau tahu kalau tindakanmu bisa dianggap sebagai pelanggaran lintas institusi?" tanya Guntur, nadanya datar tapi tajam. Rani mengangguk pelan, menatap lurus tanpa gentar. Ia sudah mempersiapkan dirinya untuk hal semacam ini. Ia tak menyesal, hanya ingin tahu sejauh mana angin perlawanan akan berembus. "Namun," lanjut Guntur, sambil membuka map laporan, "kami juga tahu betapa busuknya praktik itu. Dan, jujur saja, laporanmu telah memicu audit internal lintas institusi. Banyak nama mulai dipantau." Ia menutup map dengan satu tepukan ringan. "Jadi, kau memang melanggar sedikit protokol. Tapi kau membangunkan sesuatu yang sudah terlalu lama tertidur." Rani tak langsung bicara. Ia menyadari bahwa di balik sikap keras itu, ada secercah dukungan diam-diam. "Saya tidak melawan institusi, Pak.
Saya hanya tak ingin ayah saya diperlakukan seperti pecundang oleh orang yang seharusnya melindungi. Nada suaranya tenang, tapi penuh makna. Beberapa hari kemudian, Rani dipanggil untuk menghadiri rapat tertutup antara TNI dan perwakilan dari institusi kepolisian. Ia duduk di sudut ruangan, menyimak diskusi serius soal reformasi prosedur pengawasan lapangan. Namanya disebut beberapa kali, bukan sebagai pelapor, tapi sebagai contoh kasus yang menggugah perhatian publik. Sementara itu, rekan-rekan satu barak mulai bersikap berbeda. Sebagian mengacungkan jempol, bahkan secara diam-diam menaruh kopi atau makanan kecil di mejanya setiap pagi. Namun ada juga yang diam, merasa terganggu karena takut hal seperti ini bisa memecah ketenangan antara dua institusi besar. Di malam hari, saat lampu barak mulai redup, seorang prajurit wanita bernama Sersan Nina mendekati Rani di kantin. "Rani, aku cuma mau bilang, kau mewakili banyak dari kami yang pernah mengalami hal serupa tapi diam. Ayahku juga pernah jadi korban pungli. Tapi waktu itu aku belum jadi siapa-siapa." Matanya berkaca. Rani hanya meremas tangannya, tanpa kata. Itulah saat Rani menyadari bahwa keberaniannya mungkin tidak akan membuatnya naik pangkat, tapi telah membuka pintu bagi banyak suara yang terbungkam. Ia bukan lagi hanya pembela ayahnya, tapi juga simbol bahwa seragam bukan alasan untuk diam menghadapi kezaliman. Malam itu, ia menulis di buku kecil yang biasa ia simpan dalam ransel dinas. Jangan pernah biarkan loyalitas pada institusi mengalahkan kewajiban pada kebenaran. Karena ketika kita diam, kita bukan menjaga kehormatan, kita menguburnya. Minggu ke-7 sejak insiden pungli itu, suasana antara anggota TNI dan Polri terasa menghangat-hangat kuku. Di lapangan gabungan, saat latihan pengamanan demonstrasi, Letda Rani menyadari beberapa anggota polisi sengaja menghindari tatapan. Bukan permusuhan terang-terangan, tapi ada ketegangan yang menggantung di udara. Seragam boleh sama-sama resmi, tapi sikap tak lagi serupa. Salah satu perwira polisi muda, Ibdario, mendekatinya usai latihan. "Letda Rani," sapanya hati-hati. "Kalau boleh jujur, sebagian dari kami setuju sama tindakanmu. Tapi kau juga tahu, nggak semua bisa bicara. Apalagi kalau atasan kita, ya, kau tahu sendiri." Rani hanya menatapnya, lalu mengangguk perlahan. Ia tidak ingin mencari kawan, tapi tidak menolak jika ada yang bersedia berdiri di sisi yang sama. Namun tak semua reaksi semanis itu. Beberapa hari kemudian, seseorang menyebar selebaran anonim di lingkungan markas. Isinya, tuduhan bahwa Rani sedang mencari panggung, mengatasnamakan moral. Demi ambisi politik atau pencitraan media. Meski tidak langsung menyebut namanya, semua orang tahu kepada siapa kata-kata itu diarahkan. Letda Rani tidak menanggapi, tapi ia bisa merasakan perubahan sikap. Sebagian prajurit mulai menjaga jarak, takut terciprat masalah. Bahkan atasannya, Mayor Guntur, mulai lebih berhati-hati saat menyebut namanya dalam laporan atau rapat. Ia bukan musuh, tapi juga bukan lagi sekadar prajurit biasa. Ia telah menjadi simbol, dan simbol, suka tidak suka, selalu membawa risiko. Di rumah, Pak Prasetya mulai khawatir. "Nak, kalau semua ini bikin posisimu di militer terancam, kita sudahi saja. Ayah tidak ingin kau dihukum karena membela aku." Tapi Rani hanya tersenyum dan membalas pelan, "Justru karena ayah, aku jadi tahu mana harga yang tidak boleh ditawar." Suatu malam, seorang wartawan investigasi senior menghubunginya diam-diam. Ia membawa bukti bahwa AKP Darmo bukan hanya terlibat pungli pada ayah Rani, tapi juga diduga melindungi jaringan pungli di 2 kota kecil lainnya. "Kami butuh 1 orang dalam untuk bantu kami pahami pola mereka," kata si wartawan. "Kalau kamu mau." Rani tahu, ini bukan lagi tentang ayahnya. Ini sudah menjadi pertarungan antara kebenaran dan sistem. Tapi ia juga tahu, sekali ia terlibat dalam penyelidikan publik, statusnya sebagai militer aktif akan dipertaruhkan. Ia minta waktu berpikir, dan malam itu, ia berjalan sendirian di pinggir lapangan markas, menyusuri jejak langkahnya sendiri.
Di kejauhan, suara latihan malam terdengar, teriakan komando, suara sepatu menghentak tanah. Tapi dalam kepalanya, suara yang lebih keras menggema, suara orang-orang kecil yang ditindas, suara anak-anak yang belajar bahwa hukum bisa dibeli, suara dirinya sendiri yang enggan menyerah. Letda Rani menatap bintang malam. Ia tahu, jalan ini bukan lagi soal menang atau kalah. Ini tentang apakah ia akan tetap diam seperti kebanyakan, atau terus melangkah meski sendirian. Dan seperti langkah pertamanya ke kantor polisi malam itu, ia tahu jawabannya. Letda Rani akhirnya memutuskan, ia akan membantu penyelidikan, tapi dengan satu syarat, identitas dan perannya dirahasiakan sepenuhnya. Ia tahu, satu langkah salah saja bisa mengakibatkan pemanggilan dinas kehormatan, bahkan ancaman pemecatan. Namun, ia juga tahu, terlalu banyak orang menggantungkan harapan pada diam yang tak kunjung berubah menjadi keberanian. Bersama tim jurnalis investigasi, Rani memberikan data internal, lokasi pos jaga rawan pungli, jadwal patroli yang dipakai sebagai kedok, dan laporan-laporan pengaduan masyarakat yang selama ini dikubur oleh sistem birokrasi. Setiap malam, ia pulang dengan napas berat, bukan karena lelah fisik, tapi karena terus-menerus mengukur garis tipis antara kebenaran dan pengkhianatan institusi. Namun rahasia tak selamanya aman. Suatu malam, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal. Kau pikir semua orang di sekelilingmu tidak tahu? Hati-hati, Letda. Seragammu tidak kebal dari peluru. Ponsel Rani bergetar di tangannya, tapi jemarinya tetap tenang. Ancaman seperti itu tidak asing baginya, tapi kali ini terasa lebih pribadi. Ia mulai curiga, seseorang di dalam markas mencium keterlibatannya. Ia tidak takut untuk dirinya sendiri, tapi ia tahu, jika penyelidikan bocor sekarang, banyak pihak akan diseret, dan ia akan dijadikan kambing hitam. Beberapa hari kemudian, rumah Pak Prasetya dilempari batu oleh orang tak dikenal. Tidak ada yang terluka, tapi pesan itu jelas. Rani segera meminta ayahnya pindah ke rumah dinas sementara. Kau terlalu dalam sekarang, nak, kata ayahnya lirih. Tapi Rani hanya memeluknya dan berkata, kalau aku berhenti sekarang, semua ini akan sia-sia. Puncaknya tiba ketika tim jurnalis yang bekerja bersamanya diserang saat sedang menggali data di luar kota. Kamera, mereka dirampas, 2 orang dirawat di rumah sakit. Namun satu memori cadangan berhasil diselamatkan, rekaman suara seorang perwira polisi tingkat atas yang tertawa sambil menyebut nama-nama penerima, setoran, bulanan. Termasuk AKP Darmo. Rani menatap rekaman itu dengan gemetar. Dunia yang selama ini ia lawan kini memunculkan wajahnya. Ia sadar, ia tidak bisa lagi melawan dari balik bayang. Untuk pertama kalinya, ia harus memilih, tetap bersembunyi dan selamat, atau maju ke depan dan menanggung semuanya. Malam itu, ia membuka laptop, merekam pernyataan video singkat. Di dalamnya, ia mengaku sebagai narasumber utama penyelidikan, menjelaskan alasan tindakannya, dan menutup dengan satu kalimat. Saya bertindak bukan sebagai prajurit, tapi sebagai anak bangsa yang tidak rela diam di hadapan kejahatan. Video itu dijadwalkan untuk rilis otomatis ke media jika sesuatu terjadi padanya. Ia tahu, titik balik sudah lewat. Kini, ia tak bisa mundur. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Letda Rani menyiapkan diri menghadapi perang paling sunyi dalam hidupnya, melawan sistem dari dalam, dengan seluruh harga yang harus dibayar. Tanggal 17 Agustus saat upacara kemerdekaan digelar serentak di seluruh negeri, video pengakuan Letda Rani akhirnya dirilis. Tepat pukul 7.45, tayangan berdurasi 3 menit itu muncul di berbagai platform, disalurkan otomatis oleh jaringan jurnalis yang telah bekerja bersamanya. Dalam video itu, wajah Rani terlihat tegas, suaranya tenang, tapi matanya menyimpan letupan keberanian yang sulit dilupakan. Video itu menghentak publik. Dalam hitungan jam, tagar Letda Rani trending menggema di seluruh media sosial. Rakyat dari berbagai daerah, mulai dari mahasiswa, guru desa,
hingga sopir angkot, menyerukan satu hal, bersih-bersih aparat sekarang juga. Di balik layar, beberapa jenderal mulai gelisah. Video itu tidak hanya menyeret oknum, tapi menggugat sistem. AKP Darmo dan 2 perwira atasannya dicopot dari jabatan dan langsung diperiksa oleh Divisi Propam. Tak berhenti di sana, pengusutan berkembang hingga ke wilayah lain. Laporan demi laporan bermunculan dari masyarakat yang selama ini takut bersuara. Apa yang Rani lakukan menjadi semacam efek domino, menghancurkan tembok ketakutan yang selama ini tak tergoyahkan. Namun, konsekuensinya juga berat. Rani dipanggil ke markas besar TNI untuk menjalani sidang etik. Di hadapan Dewan Militer, ia diminta menjelaskan motif, metode, dan alasan melanggar prosedur resmi. Beberapa anggota Dewan menganggapnya berbahaya, terlalu berani, bisa memicu presiden buruk. Tapi sebagian lainnya membelanya, menyebutnya prajurit berhati rakyat. Setelah 5 jam sidang tertutup, keputusan dibacakan, Letda Rani tidak dipecat, tapi ditarik dari tugas lapangan. Ia dipindahkan ke Divisi Intelijen Internal, sebuah langkah kompromi antara disiplin dan penghargaan atas integritasnya. Ia tidak kembali ke markas semula. Seragamnya tetap dikenakan, tapi kini fungsinya berubah dari garis depan ke pengawas bayangan. Di desa, Pak Prasetya menunggu di depan televisi yang menayangkan potongan sidang. Ketika nama Rani disebut dan putusan dibacakan, ia menutup mata, menahan napas sejenak. Bukan karena kecewa, tapi karena bangga. Anaknya memang tidak menang dalam sistem, tapi telah menyalakan cahaya dalam kegelapan. Sementara itu, di markas barunya, Rani duduk di meja tanpa nama. Tak ada plakat, tak ada tanda pangkat yang mencolok. Tapi di hadapannya tumpukan laporan masuk, pengaduan internal, temuan pelanggaran, dan dokumen-dokumen yang selama ini hanya jadi formalitas. Sekarang, semua itu ada di tangan orang yang tak akan lagi diam. Malam hari, ia membuka buku catatannya. Di halaman terakhir, ia menulis, "Saya tidak menyelamatkan dunia. Saya hanya menolak menjadi bagian dari yang merusaknya. Jika 1 langkah kecil bisa mengguncang kebusukan, maka 1000 langkah diam hanya memperpanjang umur penindasan." Di luar, bendera merah putih berkibar pelan dalam semilir angin malam. Tak ada tepuk tangan, tak ada medali, tapi Letda Rani tahu, kadang keberanian sejati tidak disambut sorak. Ia hanya diam, tegak, dan mengubah arah sejarah dari balik bayang. Tamat.